Wanita ini dikagetkan temannya yang tiba-tiba mencekik dirinya sendiri. Temannya tidak mau melepaskan tangannya dan akhirnya gadis ini berlari untuk mencari bantuan. Tapi ketika ia kembali bersama penjaga asrama, temannya itu sudah menghilang dari sana. Apakah yang terjadi sebenarnya? Shizuko mendapati keanehan di mana ia menemukan temannya Eguchi yang badannya basah berlendir. Esoknya Eguchi kemudian menghilang dan kepala sekolah bilang ia dijemput orang tuanya. Kemudian setelah ia mendapati temannya Kira mencekik dirinya sendiri, tiba-tiba kepala sekolah berkata kepada Shizuko bahwa Kira juga akhirnya dipulangkan. Hari itu ketika Shizuko sedang diinfus, penyakitnya tiba-tiba kambuh lagi. Kemudian ia menemui sahabatnya Yonduk di lapangan sekolah mereka. Shizuko tiba-tiba menunjukkan kepada Yonduk apa yang dirasakan tubuhnya. Shizuko tiba-tiba berlari dengan kencang untuk melakukan lompat tinggi. Kemudian badan Shizuko melayang, bahkan ia mendarat jauh dari kotak pendaratan. Yonduk yang melihatnya mulai menginterogasi Shizuko apa yang terjadi padanya, kenapa dirinya bisa melakukan hal di luar nalar itu. Tapi Shizuko pun juga tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Ia mengeluhkan dadanya terasa panas kepada Yonduk yang mengingatkan Yonduk sebuah kenangan lama. Esoknya Shizuko pergi sendirian ke hutan untuk melihat danau. Tiba-tiba ada tangan yang menarik Shizuko masuk ke dalam danau itu. Di dalam danau itu, Shizuko melihat ada banyak tubuh perempuan berdiri di depannya dan ia melihat dirinya sendiri di sana. Shizuko kemudian menemui kepala sekolah meminta kepadanya bahwa ia tidak membutuhkan suntikan infus lagi. Tapi Kepsek itu malah tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Ketika di kelas besoknya, mereka dikumpulkan dan kepala sekolah berkata sudah saatnya dilakukan pemilihan murid yang akan dikirim ke Tokyo. Awalnya kandidat terkuat adalah Yonduk dan Yuka, tapi tiba-tiba kepala sekolah malah memilih Shizuko yang penyakitan. Tentu saja ketika kelas selesai, Yuka tidak senang kenapa Shizuko yang dipilih dan bukan dirinya. Yuka mencoba membanting badan Shizuko berkali-kali sampai tiba-tiba Shizuko mengamuk bahkan sampai membuat lemari kaca di belakangnya pecah. Shizuko yang emosi kepada Yuka kemudian mulai mencekik Yuka. Bahkan Shizuko mampu mengangkat tubuh Yuka hanya dengan satu tangan saja. Shizuko tidak kunjung melepaskan pegangannya sampai akhirnya membuat Yuka pingsan dan terjatuh. Barulah kesadaran Shizuko kembali. Ketika Shizuko sendirian, Yonduk datang untuk melihat keadaan Shizuko. Ia melihat tangan Shizuko yang berdarah. Kemudian Shizuko berkata kepadanya kenapa tangannya tidak merasakan sakit padahal ada kaca yang terbenam di tangannya. Tiba-tiba Yonduk mengamuk dan mencengkram Shizuko menanyakan kepadanya siapa dirinya sebenarnya. Untunglah ketika itu para guru datang untuk membawa Yonduk pergi dari sana. Shizuko dibawa ke sebuah ruangan di mana kepala sekolah juga ada di sana. Shizuko diminta melihat cahaya di depannya, kemudian telinganya dipasangkan headphone. Esoknya Shizuko melihat keadaan Yonduk yang dirawat. Kemudian Shizuko menemukan diari milik Yonduk di mana di dalamnya ada banyak nama Shizuko tertulis di sana. Terpikir oleh Shizuko untuk ruang bawah tanah untuk mencari sesuatu. Ia memeriksa kotak rahasia yang ada di sana dan ketika ia membukanya, ia menemukan foto murid yang dulu menghilang bernama Shizuko juga. Kembali ke masa lalu, ternyata dulu Yonduk tidak sengaja menemukan sahabatnya itu sedang kesakitan di ruangan itu. Shizuko yang dulu berkata bahwa tangannya yang berdarah tidak merasakan sakit apapun. Ia mengeluh dadanya terasa panas. Karena takut, Yonduk kemudian kabur dari sana. Bukannya malah menolong sahabatnya itu, ia kemudian kabur meninggalkannya sendirian. Ketika kembali lagi ke sana bersama penjaga asrama, Shizuko menghilang. Kemudian Yonduk dibawa ke sebuah ruangan di mana dirinya disuntik sebuah cairan. Dan tiba-tiba saja esoknya Shizuko menghilang. Kini hanya penyesalan yang tinggal pada Yonduk karena tidak menolong sahabatnya itu. Saksikan di part selanjutnya.